Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wassahabihi mawalah amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan mengupas kitab yang dijadikan pegangan oleh Ba'alawi dari kalangan ulama sunni atau ahlu sunnah wal jamaah sendiri, yaitu kitab Ar-Raudul Jali yang sudah pernah kami sampaikan, yang saya miliki dulu adalah terbitan dari Darukinan. Yang ini saya punya kitab yang versi terbaru terbitan dari Darul Fatah, Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi lil Imam As-Said Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ini selalu dibuat pegangan oleh Rabi'ah Alawiyah atau Bani Alawi dan dijadikan sebagai hujjah utama bahwa nasab Bani Alawi itu sahih. Di antaranya adalah menurut Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang wafat tahun 1205 atau abad 13, tapi kitab ini disandarkan pada abad ke-12. Jadi pamungkas dari nasabah pakar nasab abad 12 dan abad 13 yaitu Syekh atau Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Beliau juga mengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, dan begitu juga kitab Tajul Arus Mahkota Pengantin. Jadi karangan beliau sangat banyak. Kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Allamah An-Nassabah Al-Mu'arrikh Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Namun waliullah, orang alim, itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Termasuk diantaranya adalah kitab Ar-Raudul Jali ini. Mohon maaf, yang mengkritisi kitab Ar-Raudul Jali ini bukan saya, tetapi dari kitabnya itu sendiri. Bahkan disampaikan pula oleh penahqiq kitab Ar-Raudul Jali, yaitu Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khattad, abad 14 Hijriah. Beliau juga mengoreksi sendiri. Bahkan disampaikan pula oleh pentahqiq kitab Ar-Raudul Jali yang terbaru ini, yaitu Muhammad Abu Bakar Abdullah Bazib. Ini juga menyampaikan ada kemuskilan, ya, ada iskal, kejanggalan tentang apa yang disampaikan oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi di dalam kitab Ar-Raudul Jali ini. Perlu diketahui oleh para pemirsa dan pendengar sekalian bahwa kitab Ar-Raudul Jali ini yang terakhir adalah cetakan ketiga. Cetakan yang kedua adalah Ar-Raudul Jali ini, dan cetakan yang pertama masih berbentuk manuskrip. Di dalam kitab cetakan yang ketiga ini disertakan manuskripnya. Nah, nama kitabnya pun ada perbedaan dengan cetakan yang kedua Darukinan. Ini Darul Fatah. Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi, itu kalau yang cetakan kedua. Kalau yang cetakan ketiga ini Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi fi Nasabi Bani Alawi, jadi ada Bani Israel, ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani itu. Ini Bani Alawi yang menerangkan tentang nasabnya Bani Alawi atau keturunan Alwi bin Ubaidillah. Jangan sampai kita terkecoh loh, antara Alwi dengan Alawi itu beda. Kalau Alawiyin, ya, itu adalah keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tetapi kalau Alwi itu keturunan Alwi bin Ubaidillah. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, pada saat dicetak, diedarkan, ditulis, ya, dikarang oleh Mas Hanif Al-Atos, menantu Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab, ya, bahwa beliau mencantumkan karangan Sayyid Murtadha Az-Zabidi Ar-Raudul Jali itu. Beliau memegang kitab ini, dan saya belum memegang kitab ini pada waktu itu. Jujur saja pada waktu itu saya masih megang PDF-nya yang saya print out. Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi Darukinan. Kalau yang Darul Fatah ini
Beliau, Habib Hanif, sudah megang duluan daripada saya. Karena ini abad 11, abad 12, ya, maka saya tidak terlalu memburu ingin memiliki kitab ini. Yang saya miliki adalah kitab-kitab nasab yang terdahulu mulai abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu baru kitab-kitab sampai abad 14 saya miliki, dan bahkan ini saya sudah ada di tangan saya kitab ini. Ada kekurangan dan ada kekeliruan sekaligus kemuskilan, ittirab, gonjang-ganjing, kejanggalan yang ada di dalam kitab ini. Di antaranya adalah ya bahwa penyebutan hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah itu saja sudah salah. Salahnya gimana? Setelah menyatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah ke Hadramaut, tetapi sebelumnya mengutip ungkapan tulisan dari Imam Abu Hasan Al-Ubaidili yang mengatakan bahwa Imam Ahmad itu hijrah ilal masyrik, hijrahnya itu ke arah timur. Nah, ini juga diluruskan oleh Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad. Dan ke arah timur itu adalah ke Indonesia, daerah Pakistan sekarang, lembah Sungai Indus, yang pernah saya bahas khusus pada satu video dalam kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah, bahwa gelar Al-Muhajir itu karena hijrah dari Baghdad ila Undunus tahun 313 Hijriyah, bukan 317 Hijriyah. Nah, Syekh atau Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini menyebutkan hijrah ilal masyrik, ke arah timur. Ya berarti ya benar, bukan ilal janub. Kalau Yaman Hadramaut itu ilal janub, pernah saya bahas kok. Dan berkali-kali saya ditentang oleh para pendukung Ba'alawi, ya nggak apa-apa, namanya kita belajar bersama. Ya. Perdebatan tentang kitab nasab ini tidak bisa diselesaikan dalam 3 jam, dalam 3 hari, atau dalam 1 hari pertemuan, tidak bisa. Karena apa? Masih ada langkah-langkah pengembangan data-data tambahan. Seperti sekarang ini. Jadi kenapa kok debat seperti Bahsul Masail tentang furu'iyah, fikihiyah, itu bisa diselesaikan dalam satu majelis, ya. Tetapi kalau debat dalam masalah nasab ini tidak bisa. Oleh sebab itu misalkan debat di Benda Kerep yang kemarin itu tidak efektif menurut saya. Ya, dengan cara penyampaian secara terus-menerus seperti inilah yang mudah dipahami mana yang benar dan mana yang kurang benar. Mana yang hak dan mana yang batil. Itu nanti bisa dinilai sendiri, ya, seiring berjalannya waktu. Nah, kembali kepada bahasan tentang kejanggalan yang ada dalam kitab Ar-Raudhul Jali tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah. Jadi hijrahnya itu ilal masyrik, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Selain yang tercantum dalam kitab Tahdzibul Ansab, ada kitab lain katanya seperti itu, tetapi sampai sekarang ini tidak pernah dan belum bisa ditemukan kitab karangan Asy-Syaraf Al-Ubaidili itu selain Tahdzibul Ansab. Nah, apakah saya menyalahkan Sayyid Murtadha Az-Zabidi? Ya tidak. Oh, beliau alim, alama, muhaddis, mu'arrikh, ya, pamungkasnya ahli nasab pada kurun abad ke-12-13 kok. Karena yaitu tadi saya sampaikan bahwa seorang wali atau orang alim, alama sekalipun itu bisa salah. Bisa salah. Mungkin beliau Sayyid Murtadha Az-Zabidi tidak sengaja, atau pas ada yang mengatakan dalam kondisi sakit pada waktu itu. Setelah sakit, beliau sembuh dan sakit lagi. Dan usia beliau pada waktu itu ya sangat sepuh, ya, 70 ya tahun umurnya. Jadi ya wajar lah ada kesalahpahaman, ya. Ya namanya orang itu tadi tidak ada yang sempurna. Ya mengatakan itu kok ngeritik, berani ngeritik seorang pakar nasab, enggak. Yang kritik ini Habib Alawi bin Thohir Al-Haddad sendiri.
Begitu juga dikritisi oleh penahkik kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi Muhammad Abu Bakar Ba'dib. Nah, jadi disebutkan di sini juga. Jadi masalah hijrah itu ini disebutkan Al-Ibarah Al-Mansubah ila Syekh Syaraf Al-Ubaidili Sohifah 114-115 allati yadhkuru fiha hijratul muhajir fiha minal akhta'. Jadi ada kekeliruan. Annal hijrata kanat minal madinati ilal Basrah. Sayyid Murtadha Az-Zabidi menyebutkan hijrahnya itu dari Madinah ke Basrah. Ini kolak-walik itu. Waswabu al-aksu, yang benar adalah sebaliknya, loh ya kan? Jadi dikritik sendiri oleh Habib Alwi bin Thohir al-Khaddad. Wa annaha waqa'at fil usyuris saniyah minal qarnis tsalis. Nah, yang benar adalah minal qarnir rabi, seperti yang dicantumkan oleh Dik Hanif al-Attos. Tapi itu tidak ada dalam kitab aslinya karangan dari Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Itu tambahan sendiri taklikot ya dari Habib Alwi bin Thohir al-Khaddad. Jadi terus ada lagi kekeliruannya lagi, wa annal muhajira kharaja ma'a waladihi ilal masyriq. Nah, yang benar memang seharusnya ilal masyriq. Masyriq. Nah, ini diluruskan karena Hadramaut itu tidak mungkin timur. Was-shawabu annahuma ittajaha januban. Pernah saya bahas terperinci pada waktu lalu bahwa ya memang makamnya Imam Ahmad Al-Abah itu tidak ada di Khusaisah Seun Hadramaut Yaman, tidak, tetapi ada di Wadi As-Salam Najaf Irak. Nah, masalah hijrah gelar Al-Muhajir itu ya hijrah minal Baghdad ilal Indunus tahun 313 Hijriyah. Itu menurut Ansabul Asyair Al-Arabiyah. Jadi waswabu annahuma ittajaha januban. Jadi bukan masyrik. Kalau menurut saya justru malah masyrik. Ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kitab Ar-Raudhul Jali ini. Termasuk masalah yang menyangkut cerita dari Asy-Syarif Ali bin Alwi yang menulis surat dikirimkan kepada Sayyid Al-Azwarqani. Kitab atau surat itu dari Hadramaut yang menerangkan tentang anaknya, ada tambahan anaknya yaitu Muhammad Maulad Dawilah. Nah, bagaimana bisa Muhammad Ad-Dawilah ini, Maulad Dawilah ini belum lahir kok. Imam Al-Azwarqani, pengarang kitab Al-Fakhri ini wafat tahun 614 Hijriyah. Lawang belum lahir, kok sudah ditulis di sini nggak menyebutkan, nggak ada di dalam kitab Al-Fakhri ini, nggak ada. Ini lil Allamah An-Nasabah Sayyid Azizuddin Abi Thalib Ismail bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Marwazi Al-Azwarqani, wafat tahun 614 Hijriah. Nggak mungkin. Sama dengan saya menyurati cicit saya yang akan lahir pada tahun 2150. Bisakah? Ya nggak masuk akal. Nggak logis. Nggak masuk akal. Nah ini, pengarang kitab Al-Fakhri fi Anasabit Talibin, Sayyid Al-Azwarqani, wafat tahun 614. Lah, Sayyid Muhammad Maulad Dawilah, ini bagaimana kok bisa kirim surat, ada katanya dari Hadramaut. Syarif Ali bin Alwi ini menulis surat, mengirimkan surat kepada Sayyid An-Nasabah Al-Azwarqani. Nah ini nggak masuk akal, ini muskil, fa innaha muskilatun waqad awratu iskalatin 'alaiha fi ta'liqi Sohifah 125. Jadi ini juga termasuk kejanggalan. Semakin dibuka nasab Ba'alawi ini, semakin terkuat kejanggalan dan kelemahannya. Semakin ditelusuri, semakin masuk ke dalam, semakin banyak kejanggalan-kejanggalan dan kekurangan-kekurangan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Terus banyak yang menafikan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Loh, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah jadi pegangan para pakar nasab, termasuk yang menaklik kitab Ar-Raudul Jali ini juga memakai atau menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sekelas Habib Yusuf Jamalul Lail dalam Abnaul Imam di Misra wa Syam Al-Husain wal Husain ini juga menyebutkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dijadikan rujukan semua. Mulai dari kitab Sirrus Silsilah, Kitabul Mu'aqqabin, Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, Umdatut Thalib, baik yang Sughra, Wusta ataupun Kubra, semuanya dipakai. Nah, Robito Alawi akan mencoba untuk tidak memakai kitab karangan dari ulama Syiah. Loh, bagaimana? Said Murtadho Az-Zabidi ini Sunni, ya pakai kitab Syiah. Bagaimana? Semua kitab nasab itu 90% berasal dari kalangan Syiah. Nah, Syiah itu kan sekali lagi tidak semuanya sesat. Ada Syiah Ja'fariyah, Syiah Ahlul Bait. Nanti akan kita bahas pada sesi yang lain. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, inilah kelemahan atau kekurangan kejanggalan dalam kitab Ar-Raudul Jali yang dijadikan pegangan oleh Ba'alawi yang mengatakan berkeyakinan bahwa nasab mereka itu sahih, sah. Wong kitab Ar-Raudul Jali ini sendiri juga tidak sahih. Maaf, tidak 100% sahih. Siapa yang tidak mensahihkan? Ya termasuk Habib Thohir Muhammad Alwi bin Thohir Al-Khaddad sendiri. Didukung lagi oleh Muhammad Abu Bakar Ba'dzib yang menahqiq kitab ini. Jadi semua ada kekurangannya. Ya, bisa salah, tidak boleh, bisa salah. Yang penting tidak boleh bohong. Nah, yang paling mencolok adalah ketika di halaman 119. Wa amma Ahmad bin Isa wa huwa jaddu hadhihi du'abah al-mubarakah fakana lahu auladun minhum. Nah, di antaranya ini masih ada kesempatan Ali dan Husain, karena di antaranya minhum. Nah, tapi kalau sudah disebutkan min salasati banin, ya sama seperti Ubaidillah atau Abdullah yang min salasati banin, Basri, Alwi dan Jadid, ya berarti tidak ada tambahan lagi gitu. Jadi koser, di hasr. Abul Qasim al-Aba an-Nafat kila kana tajiru bin nafti fasumnya bin Nafat. Kila kana lahu aydan Muhammad bin Aqbi al-Hasan bin Muhammad Ali Muhammad, seterusnya sampai wa Abdullah. Jadi ada dua putranya Imam Ahmad al-Abah itu. Tidak menyebutkan Ali dan Husain lah ya. Wakila bitasghir Ubaidillah. Hakadha hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Ini diceritakan oleh Mus'ab Az-Zubairi. Nah, Mus'ab Az-Zubairi itu wafatnya tahun 236 ya. Imam Ahmad al-Abah itu belum lahir. Ayo, bagaimana ini? Kok sudah mengatakan bahwa putranya Imam Ahmad al-Abah itu ada dua. Di antaranya yaitu Muhammad dan Abdullah atau Ubaidillah. Ini kata beliau langsung Said Muhammad Murtadho Az-Zabidi. Siapa yang mengkritisi ini? Ya termasuk beliau Habib Muhammad Alwi bin Thohir Al-Khaddad dan juga Muhammad Abu Bakar Ba'dzib. Hakahu Mus'ab Az-Zubairi wa qad kana min mu'asiri, dan Mus'ab Az-Zubairi itu hidup sezaman, semasa dengan Imam Ahmad dan Imam Ubaidillah. Ini nggak masuk akal. Imam Mus'ab Az-Zubairi atau Az-Zubairi itu punya karangan kitab Nasab Quraisy, ya, Nasab Quraisy. Dan termasuk juga Said Murtadho Az-Zabidi ini menyebutkan Abu Nasr Al-Bukhari. Nah, ini kitabnya Sirrus Silsilahnya. Abad keempat sebenarnya ini. Di Sirrus Silsilah Al-Alawiyah fi Ansabis Sadah Al-Alawiyah. Asy-Syaikh Abi Nasr Sahal bin Abdullah Al-Bukhari. Jadi kalau Al-Bukhari ini bukan Imam Bukhari, Muslim bukan, tapi Bukhari. Kitab Nasab Sirrus Silsilah karangan Asy-Syaikh bin Nasr Abdullah Al-Bukhari. Kalau ini bisa dikatakan sezaman, ya, sampai hidup tahun 341. Lah wafatnya Imam Ahmad al-Abad itu 345. Ya.
Jadi mungkin bisa sezaman. Tapi tidak menyebutkan di sini Imam Ahmad al-Abbah di dalam kitab Sirrus Silsilah al-Alawiyah ini. Nah, inilah yang terjadi kejanggalan, iskal, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, ini Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ahmad al-Abbah itu wafat tahun 345 Hijriah. Imam Ubaidillah itu wafat tahun 383 Hijriah. Imam Alwi itu wafat tahun 400-an Hijriah. Imam Basri itu wafat tahun 400-an Hijriah juga. Ini. Jadi, ini tidak masuk akal. Kalau hanya berpegang teguh pada satu kitab saja, Ar-Raudhul Jali, nanti akan gagal paham, misunderstanding. Tapi kalau ada kitab-kitab pendukung lainnya, maka oh ternyata ya namanya orang itu bisa salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ya termasuk saya. Apalagi saya. Uang sekelas Sayyid Murtadho Az-Zabidi aja yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, yang mengarang kitab Uqudul Almas, Tajul Arus, bisa salah. Tapi yang penting tidak boleh bohong. Di antaranya lagi adalah ini loh, tentang Imam Basri atau Ismail ya, putranya Imam Ubaidillah atau Abdullah ya. Ini disebutkan di sini Asy-Syarif Salim bin Basri, ini cucu dari Ubaidillah. Ya, karena imaman kabiron fil ulum wal ma'arif. Ufrida bitarjamah. Wa wafatuhu bitarim sanata 604 Hijriah. Coba kita bermain matematik ya. Cucunya Imam Ubaidillah itu wafat tahun 604 Hijriah. Ayo, masuk akal enggak? Jaraknya itu terpaut jauh. Oke, Imam Basri itu meninggal tahun 400. Berarti 204 tahun baru Imam Salim bin Basri meninggal. Ini pun tidak masuk akal. Siapa yang mengkritiknya? Beliau sendiri, Habib Ali bin Thohir Al-Khaddad. Halaman 125 kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ini. Jadi ini disebutkan As-Saqaf Al-Burqah Sofah 67 sama pada Khirid Al-Ghuror. Jadi kitab Al-Ghuror ini terus dicantumkan semua. Al-Ghuror yang sebut tadi kitab nasab itu saling terkait. Saling terhubung satu sama lain walaupun jauh jaraknya, letaknya, lokasinya. Jadi nggak boleh, wah mungkin karena Imam Fakhrur Razi berada di Roy, Teheran, Iran, nggak mendengar kabar bahwa Imam Ahmad al-Abbah itu mempunyai anak Ubaidillah yang ada di Hadramaut. Ya, jangan berandai-andai. Jangan membuat andai-andai asumsi sendiri. Ya sama seperti abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu memang Ubaidillah bukan anaknya Imam Ahmad al-Abbah. Belum tentu yang tidak disebutkan itu tidak ada. Ini namanya ngarang sendiri. Berarti kalau begitulah mengatakan bahwa imam-imam nasabah, pakar nasab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu bodoh-bodoh semua. Gak paham sejarah, gak paham tarikh, ya, nggak paham lokasi. Bahkan nanti bisa mengatakan uang sekelas Sayyid Murtadho Az-Zabidi aja nggak paham peta kok. Ya bagaimana uang mengatakan Syaraf Al-Ubaidillah itu hijrah ilal Masyriq kok, padahal Yaman Hadramaut itu ilal Janub kok. Loh, beda kan? Bertolak belakang kan? Sama dengan saya begini. Saya orang Surabaya mau ke Jakarta, tapi saya lewat Bali, gitu loh. Bagaimana bisa? Atau saya lewat Kalimantan dulu. Ini namanya bulet bin ruwet. Mempersulit dan menjadikan rumit sendiri. Nah, itu. Nah, ini gampangannya begitu. Jadi ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kitab karangan Sayyid Murtadho Az-Zabidi Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi ataupun Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi, terbitan Darukinan, dan ini terbitan Darul Fatah. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama.
kitab Ar-Raddul Jali ini. Kalau sudah kelihatan begini lah ya. Tapi walaupun begitu yang namanya keyakinan ya terserah. Sudah saya sampaikan bahwa ini ada kesalahan-kesalahan, tidak hanya saya yang menyampaikan, termasuk ini taklik yang ditulis di kaki, catatan kaki, yaitu ditulis oleh Said Alawi bin Thohir Al-Haddad. Begitu juga ditahqiq lagi oleh Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'dzib Darul Fatah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.